sejahtera yang terhormat kepada dosen pengampu atas nama Bapak Bernarda dan saya selaku sebagai mahasiswa Universitas Pamulang bernama Yunita Puji Astuti hari ini akan membahas mengenai Microsoft Office. Dengan topik pembahasan kita di hari ini yaitu mengenai sejarah Microsoft Office dan aplikasi Microsoft Office. Yang pertama, kita membahas sejarah Microsoft Office terlebih dahulu. Microsoft Office pertama kali resmi dipasarkan pada tahun 1990 untuk platform Apple Macintosh dan tahun 1992 muncul versi Office untuk versi Windows-nya. Pada versi pertama, Microsoft Office hanya ada 3 aplikasi, yaitu apa saja? Ada Word, ada Microsoft Excel, dan PowerPoint. Bersama dengan akan diluncurkannya Windows Vista, Microsoft mengumumkan peluncuran Microsoft Office 2007 yang tadinya dikenal dengan tahun 2012. Microsoft Office tahun 2027 adalah kelanjutan dari Office 2003 yang secara tidak tertulis itu sudah diakui dan menjadi standar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan PC. Yang kedua, saya akan membahas mengenai setelah sejarah Microsoft Office sudah dijelaskan. Nah, saya hari ini akan menjelaskan kembali aplikasi Microsoft Office. Aplikasi Microsoft Office itu terdiri atas apa saja? Yang pertama ada Microsoft Word, yang kedua ada Microsoft Excel, dan yang ketiga ada Microsoft PowerPoint. Microsoft Office Word itu adalah sebuah program aplikasi pengolah kata yang dibuat oleh Microsoft Corporation, pertama diterbitkan pada tahun 1983. Microsoft Office Word digunakan untuk membantu kegiatan tulis-menulis seperti pembuatan surat, proposal, laporan, dan lain-lain. Cara mengaktifkan Microsoft Office Word yaitu apa saja? Pertama, pilih dan klik tombol Start. Yang kedua, pilih menu program. Yang ketiga, pilih dan klik program Microsoft Office. Dan yang keempat, tunggu sampai jendela program aplikasi terbuka dan ditampilkan seperti gambar yang ada di samping, seperti contoh yang ada. Baik, dan yang kedua saya akan menjelaskan Microsoft Excel. Microsoft Office Excel adalah program aplikasi pada Microsoft yang digunakan dalam pengolahan angka atau aritmatik. Microsoft Office Excel itu digunakan untuk mengolah data secara otomatis, meliputi perhitungan dasar, penggunaan fungsi-fungsi, pembuatan grafik, dan manajemen data. Cara mengaktifkan Office Excel yaitu yang pertama adalah pilih dan klik tombol Start, yang kedua pilih menu program, yang ketiga pilih dan klik program Microsoft Office Excel, dan yang keempat tunggu sampai jendela program aplikasi Excel terbuka seperti gambar di samping. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai Microsoft PowerPoint yang tadinya Word sudah, Excel sudah, sekarang yang PowerPoint. Microsoft PowerPoint ini adalah sebuah program komputer yang sangat berfungsi atau bermanfaat untuk bahan presentasi. Aplikasi ini pertama kali dikemukakan oleh Bob Gaskin dan Dennis Austin. Cara mengaktifkan Microsoft PowerPoint adalah pilih dan klik tombol Start, pilih menu program, pilih dan klik Microsoft PowerPoint, dan tunggu sampai jendela program aplikasi Microsoft PowerPoint ditampilkan seperti gambar berikut. Baik, selanjutnya saya akan membahas fungsi dan manfaat dari masing-masing Microsoft Office. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi dan manfaat dari Microsoft Word. Yang pertama, membuat surat menyurat, baik untuk keperluan resmi maupun tidak resmi. Yang kedua, membuat dokumen dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, membuat dokumen
dengan berbagai variasi agar lebih menarik dan rapi. Selanjutnya yang keempat itu menambahkan gambar pada dokumen. Kelima, bisa membuat tabel. Yang keenam, bisa mengoreksi kata-kata. Yang ketujuh, membuat dan membuka file dari berbagai macam format. Dan fungsi lainnya bisa berkolaborasi dengan program Office lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dan manfaat dari Microsoft Office yang kedua, yaitu adalah Microsoft Excel. Fungsi dan manfaat dari Microsoft Excel adalah yang pertama, itu bisa membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan memformat data secara grafik. Yang kedua, bisa membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan. Ketiga, bisa menghitung dan mengolah investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain. Selanjutnya, bisa melakukan analisis dan riset kerja. Selanjutnya, melakukan perhitungan statistika. Selanjutnya, membantu berbagai sektor bisnis untuk mempermudah melakukan laporan keuangan. Dan selanjutnya, bisa membuat daftar nilai sekolah maupun universitas. Dan selanjutnya juga manfaatnya untuk konversi mata uang dan membuat grafik persamaan matematika, membuat program Excel dan Visual Basic, dan melakukan penelitian dan berbagai metode penelitian, dan sebagai sarana pembelajaran komputer dan logika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dan manfaat dari Microsoft Office, khususnya Microsoft Office yang ketiga, yaitu adalah fungsi dan manfaat Microsoft PowerPoint. Yang tadi saya bilang, untuk PowerPoint ini adalah manfaatnya sangat baik untuk bahan presentasi. Makanya yang saya pakai hari ini presentasinya yaitu menggunakan dasar Microsoft PowerPoint. Nah, manfaatnya untuk apa sih? Yang pertama, manfaatnya adalah memudahkan pengguna mengatur material yang hendak disampaikan. Yang kedua, membuat audiens lebih mudah memahami presentasi karena hanya menampilkan poin-poin yang disuguhkan dalam bentuk slide. Yang ketiga adalah memudahkan pengguna dalam menuangkan imajinasinya karena format pengeditan yang relatif lengkap dibanding software yang lain. Yang keempat, membuat penyajian materi itu lebih berkesan menarik, apalagi jika pengguna menambahkan animasi-animasi di dalamnya. Karena usut demi usut, pada kasus ditemui audiens kurang fokus dan bosan atau jenuh apabila materi yang dilampirkannya itu sangat monoton. Makanya Microsoft PowerPoint ini sangat berkesan, terutama untuk presentasi supaya audiens bisa melihat kita dengan baik. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika kalimat atau ucapan saya yang tidak benar, mohon dimaafkan. Dan sekian untuk penjelasan untuk di hari ini mengenai Microsoft Office. Terima kasih.